Jumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Hari ini hari Selasa tanggal 9 November 2021. Setiap tanggal 9 November gereja merayakannya sebagai peringatan atau pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran atau Basilik Santo Yohanes Lateran. Gereja ini semula dipersembahkan kepada Sang Penebus dan sejak abad ke-12 juga kepada Santo Yohanes Pembaptis dan disebut sebagai Basilik Lateran. Basilik ini merupakan basilik yang tertua, gereja Sri Paus yang tertua. Di istana di sampingnya tinggal Sri Paus pada abad ke-4 sampai abad ke-15. Gereja ini didirikan oleh Kaisar Konstantin dan diberkati oleh Paus Silvester I tahun 324. Itu berarti abad ke-4. Setelah sepanjang sejarahnya mengalami pengerusakan, lalu kemudian pemugaran, lalu diberkati lagi pada 1726 oleh Paus Benediktus yang ke-13 dan selanjutnya dirayakan setiap tanggal 9 November. Saudari-saudara, Basilik Lateran adalah tempat bertahta Paus sebagai uskup Roma. Jadi ada perbedaannya. Sekarang ini kita tahu Paus, pusat gereja itu di Vatikan, di Basilik Santo Petrus. Tapi sebagai uskup Roma, Paus bertahta di gereja Basilik Santo Yohanes Lateran. Basilika ini adalah katedral gereja Roma di mana Paus bertindak sebagai uskup Roma. Di sana beliau bertahta. Boleh dikatakan basilika ini menempati urutan yang tertua di dalam gereja Katolik Roma. Saudari-saudara, hari ini dalam rangka pesta pemberkatan Basilik Lateran, tanda kesatuan seluruh gereja di bawah Paus sebagai pemimpin gereja. Kita diajak untuk merenungkan saudari-saudara Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya
dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih, para sahabat setia, pendengar setia renungan Harian Katolik Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Dalam perikop Injil hari ini, Yesus menunjukkan kekuasaan dan kewibawaan ilahinya atas bait Allah. Yesus mengusir para pedagang yang biasanya hadir di sana untuk menawarkan jasa dan tentu mencari keuntungan, mencari laba. Dalam pandangannya mereka telah mencemari kesucian bait Allah. Maka kita dengar Yesus sungguh marah besar. Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Kata-katanya keras dan menunjukkan kewibawaan Yesus. Saudari-saudara, hari ini pesta pemberkatan Basilika Santo Yohanes Lateran. Seharusnya mengingatkan kita, saudari-saudara, akan tempat yang telah dikuduskan sebagai bait Allah, sebagai rumah Tuhan. Tempat umat manusia berjumpa dengan Tuhan. Tempat kita berdoa, mendengarkan sabda atau firman, dan merayakan sakramen-sakramen. Ada bahaya, saudari-saudara, bahwa kita memperlakukan rumah Tuhan secara profan. Ada bahaya. Dan dengan hati dan semangat yang tentu saja profan pula. Bahaya ini yang harus diwaspadai. Supaya jangan sampai kita kemudian lalu melewati batas. Sebagaimana Yesus mengusir para pedagang di bait Allah. Dan lebih parah lagi, saudara-saudari, bahwa kita membanggakan persekutuan, persatuan kita dengan Yesus, sang bait Allah sejati. Tetapi kita tetap saja mencemari diri kita sendiri dengan berbagai cara hidup yang tidak terpuji. Seakan-akan kehadiran Kristus dalam diri kita tidak membawa efek apapun. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, pengusiran para pencemar bait Allah, boleh saya katakan begitu, oleh Yesus seharusnya, saudari-saudara, menyadarkan kita semua, setiap orang Katolik, bahwa apabila kita mencemarkan rumah Tuhan, tempat kita berdoa, atau menodai kesucian hubungan kita dengan Tuhan, dengan Kristus sang bait Allah sejati, atau membiarkan bait Allah, yakni diri kita sendiri, dicemari oleh hal-hal yang tidak terpuji, seharusnya, saudari-saudara, kita jugalah yang menjadi alamat dari amarah Tuhan Yesus dalam perikop Injil hari ini. Moga-moga dengan firman Tuhan yang kita dengarkan ini, saudari-saudara, kita semakin memperhatikan cara kita menghadirkan diri di rumah ibadah. Kita menjaga kesakralannya. Gereja, rumah ibadah itu adalah tempat berdoa, tempat berjumpa dengan Tuhan, bukan tempat untuk mencari keuntungan diri. Gereja adalah tempat ibadah, bukan tempat untuk bergosip, bukan tempat untuk melakukan hal-hal yang bersifat lahiriah semata. Dan kita diingatkan, dan ini jauh lebih penting dari semuanya, bahwa perayaan pesta pemberkatan Basilika Lateran sekaligus
Perikop Injil yang kita dengar, yang meneguhkan kita tadi, mengingatkan kita bahwa rumah doa yang hakiki, rumah ibadah yang hakiki itu adalah diri kita sendiri yang harus kita jaga. Jauhkan dari segala macam bentuk perilaku mentalitas profan, seakan-akan kita bukan orang-orang rohani. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Kita berusaha untuk sepanjang hari ini banyak berbuat baik, banyak melakukan kehendak Tuhan. Dengan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan melalui tubuh kita, diri kita, baitnya yang kudus. Semoga dengan demikian makin hari kita makin layak sebagai umat Tuhan, tubuh mistik Kristus di tengah dunia. Tuhan memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena melalui Yesus Putramu, Engkau mentahirkan bait Allah. Juga melalui Yesus Putramu, melalui firman-Nya hari ini yang kami dengar dan renungkan, kami dibantu untuk menjaga diri kami masing-masing sebagai tempat Engkau bertahta, sebagai bait kudus-Mu, agar kami mampu menghindarkan diri dari mencemari diri sendiri, sebagaimana Kristus menjadikan dirinya tidak bercela untuk menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah umat manusia. Berkati kami sepanjang hari ini agar seluruh rencana, karya, aktivitas dan pelayanan kami senantiasa menghadirkan kabar baik bagi siapapun. Soalnya Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.